Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di channel ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe dan setia mendukung saya sampai hari ini. Nah sobat, mungkin sobat semua banyak sekali yang sudah memulai ternak dan juga memiliki mesin tetas. Tapi beberapa kali percobaan, sobat semua masih terjadi kegagalan. Apalagi mesin itu bukan settingan kita sendiri, atau kita sebenarnya tidak mengerti cara kerjanya mesin ini. Nah itu biasanya banyak sekali kegagalan. Sekali dua kali kita mencoba itu masih terjadi kegagalan. Nah, apa sih sebenarnya penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, ini salah satu caranya, mungkin ini yang terjadi kepada sobat semua. Dan sekaligus saya ingin packing rak geser hari ini ya, pesanan dari sahabat subscriber kita dari Kaltim itu memesan seperangkat rak geser tapi tanpa motor, sehingga saya akan packing dan saya sebutkan spesifikasinya, berapa jaraknya untuk rak geser tersebut, dan bagaimana cara nanti perakitannya ketika sampai di sobat kita di Kaltim. Karena sekaligus saya memberikan tutorial cara perakitannya, karena beliaunya minta agar komponen-komponennya itu tidak dirakit, agar space-nya itu menjadi lebih pendek, karena cukup lebar ya, sekitar 40 kali 60-an ya, saya lupa berapa ukurannya, tapi sudah selesai, nanti kita ukur sama-sama. Nah sobat, langsung saja kita pada video penjelasan mengenai kenapa sih kita sering gagal dalam penetasan, karena ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita lakukan sebelum kita menjalankan mesin tetas ini. Dan juga bagaimana saya menjelaskan mengenai rak geser ini, karena memang ini satu paket. Teman kita yang dari Kaltim itu juga gagal terus ketika ketika menetaskan telur, dan juga dia pesan rak geser. Sekaligus saja saya bikin konten video untuk menjelaskan kepada sobat semua dan juga kepada sobat kita yang ada di Kaltim tersebut. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah sobat, inilah seperangkat rak geser yang sudah dipesan oleh sobat kita di Kaltim tersebut. Nah, ini nanti bisa langsung dirakit di sana ya. Ini adalah tempat atau dudukan motor ya. Kemudian yang selanjutnya itu, ini adalah bagian samping, nanti kita rakit ya. Langsung saja mungkin ya, kita langsung rakit. Nah, ini adalah bagian samping tapi posisinya di luar. Ini adalah rak untuk tempat telurnya. Kemudian ada bagian atasnya. Nah, ini tempatnya nanti di sini. Oke, sini sudah saya berikan lubang sehingga nanti bisa diletakkan. Pokoknya posisi yang baut yang ada di bawah ini posisinya di bawah. Kemudian ini yang sebelah sini, nah, posisinya seperti ini nanti memasangnya. Selanjutnya yang bagian bawah, posisinya sama, akan masangnya seperti ini. Nah nanti tinggal dipaku, atau dilem G saja sebenarnya sudah kuat. Lemnya lem seperti ini saja itu sebenarnya sudah kuat, tapi saran saya dipaku terlebih dahulu satu, kemudian dilem. Nah ini saya sudah berikan relasinya. Nah bagaimana nanti pemasangan relasinya? Pemasangan relasinya itu sebenarnya seperti ini. Ini adalah bagian rak gesernya. Nah bagian rak geser ini posisinya
posisinya sini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ingat kalau yang ada bolongan di sini dua ini itu adalah bagian depan. Berarti posisi ini kita balik. Posisi yang ini di bagian depan. Ini di bagian belakang. Nah, kemudian ini di bagian depan. Kenapa nanti ini adalah tempat meletakkan ini dua-duanya. Nah, ini meletakkan ini. Kemudian di sini kita pasang 3 saja dulu untuk pemasangan jari-jarinya. Ini adalah jari-jari untuk rak gesernya ya. Nah, kita coba pasang dulu. Ini kita tidak pasang lengkap ya, tapi kita pasangnya hanya sebagian saja karena untuk biar tidak susah saja nanti membongkarnya. Nah, kita pasang sebagian, tapi ini nanti tetap dikasih kayu ya. Ini ada kayunya lagi, ini diletakkan di sini. Terus ada satu lagi, ini diletakkan di sini. Dan yang ini, yang besar itu kita letakkan paling belakang untuk menahan agar ini tidak geser. Tapi seperti ini saja sebenarnya sudah cukup. Nah, tetapi ini harus pas terlebih dahulu ya posisinya. Ukurannya juga harus pas. Ini sudah saya paskan sehingga kita bisa pasang. Pelan-pelan saja memasangnya sobat ya yang ada di Kalimantan. Nanti kalau barangnya sudah sampai, nah ini mau kita packing nanti, terus kemudian kita kirim ya. Oke. Kira-kira jadinya seperti ini. Nah ini posisinya di dalam, nanti dilem ya, agar untuk memperkuat aja sebenarnya. Nah, seperti ini. Ini belum saya paku, belum saya papakan, jadi mungkin masih geser-geser. Nah, kira-kira posisinya seperti ini. Nah, langsung saja kita pasang di sini nantinya. Nah, gitu. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini nanti untuk tempat pen untuk menggeser-geser raknya ini. Terus ini adalah di sini motornya nanti di posisinya di sini. Nah, motornya di sini. Oke. Nah, ini adalah jari-jarinya. Ini bisa dipasang semua nanti ya. Bisa dipasang semua. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya menggunakan apa? Kawatnya adalah kawat BWG ya. Ini cukup kuat dan ini lebih kecil daripada aluminium. Kalau kita pakai aluminium dia agak lebih besar. Sehingga apa? Ruangnya menjadi lebih banyak. Kalau ruangnya menjadi lebih banyak, otomatis kapasitasnya menjadi lebih sedikit. Kalau kita menggunakan kawat BBG yang dia kecil itu kapasitasnya menjadi lebih banyak lagi untuk telurnya. Nah ini ada yang lebih kecil, bisa kalau cuma ukuran segini bisa lebih kecil lagi, jadi lebih hemat lagi. Kapasitasnya menjadi lebih besar lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nanti jadinya, mungkin ini kita lepas saja ya karena goyang-goyang. Nah, jadinya kalau ditarik begini. Jadi dia lancar ya sobat ya. Jatuh karena belum kita paku. Nah. Oke. Jadi seperti ini. Jalannya nanti seperti itu. Karena kita belum paku. Nah, kemudian bahannya saya menggunakan ini multipack yang saya gabung menjadi 2. Kemudian ini menggunakan relaci ya. Nah, relaci ini agar dia tidak tersendat-sendat. Nah, kemudian berapa sih jarak ini dengan ini? Jarak ini dengan ini saya membuatnya 5. Saya buatnya 5. Nah, harusnya sebenarnya kalau untuk ayam kampung pas itu 4,75. Tapi ini saya jaga-jaga kalau ayam kampung, telur ayam kampungnya besar.
telur horn bisa masuk ini kalau 5 cm. Nah, ini jaraknya 5 cm. Dari sini ke sini jaraknya 5 cm. Tapi kalau kita menggunakan aluminium tidak bisa kita menggunakan 5 cm karena terlalu kecil nanti. Kita harus tambah minimal 5,25. Nah, kalau saya biasanya, kalau cuma untuk M kampung, saya biasanya pakai kawat ini, itu jaraknya adalah 4,75. Jadi nggak sampai 5. Tapi ini saya kasih 5 agar nanti jaga-jaga kalau telur yang mau dimasukkan telur chopper atau telur yang agak besar. Tapi kalau untuk bebek nggak bisa. Harus buat lagi. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Nah, ini nanti kita packing untuk rak gesernya. Kemudian saya tadi mengatakan kenapa sih sebenarnya kok penetasan itu sering gagal. Oh ya, saya lupa, saya ukur dulu ya ini berapa jadinya nanti. Ini ukuran maksimalnya adalah 58. Kemudian lebarnya itu 38, lebarnya 38, berarti 40 lebarnya nanti jadinya, karena kita kan letaknya posisinya di dalam. Nah, kemudian ini jadi berapa? Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 sekat kesininya itu kalau tidak salah itu nanti jadi 5 telur. Jadi 5 kali 8, hanya kapasitas 40 segini, 40 telur. Nah, kalau untuk rumahan sudah cukup lah kapasitas 40 telur ini. Nah, ini nanti kita akan packing dan kita kirim ke Kalimantan Timur. Nah, sobat, itulah tadi penjelasan mengenai rak geser ini ya. Nanti ini akan kita kirim beserta ini termometer. Kenapa ada termometer ini? Nah, saya jelaskan kenapa kok sebenarnya sobat semua itu kadang sudah memiliki mesin tetas tapi gagal terus menetaskan. Padahal sudah disetting suhunya itu bagus ya. Tepat menurut anjuran. Berapa? 36,5, kemudian sampai 37,5 mungkin. Nah, tapi ternyata kok nggak mau menetas, bahkan nggak bisa menetas. Banyak yang mati. Nah, ini penyebabnya apa? Oke, salah satu yang paling penting di dalam penetasan itu adalah suhu. Nah, suhu di dalam penetasan itu tidak bisa kita pastikan di alat yang kita pasang itu bisa 100% sama dengan suhu yang sebenarnya. Nah, untuk itu, sobat saya yang memesan rak geser ini juga mengalami hal yang sama. Penetasannya tidak pernah berhasil, katanya kurang maksimal alatnya. Nah, hemat saya pada waktu itu saya sarankan untuk mengkalibrasi alatnya itu. Jangan sampai kesalahannya ada pada alat yang kita pasang itu tidak sesuai dengan suhu sebenarnya. Kemudian kita menganggap bahwa alat yang kita buat itu tidak maksimal. Sehingga apa? Saya menyarankan untuk mengkalibrasi, dan saya kalibrasi dengan mesin saya yang sudah ada dan termometer saya yang sudah ada. Sehingga ini nanti bisa digunakan untuk menyamakan suhu yang ada di penetasan yang sudah berhasil dengan suhu yang ada di sobat kita di Kaltim itu. Nah, nanti ini tinggal dimasukkan saja ke dalam mesin tetas tersebut. Ini itu setelah kita keluarkan, kita masukkan ke mesin yang mau dikalibrasi tersebut. Nah, kemudian kita setting suhunya menurut kita sudah benar. Ternyata mungkin yang ditunjukkan di sini berbeda, ternyata fluktuatifnya terlalu rendah, berarti kita tinggikan suhu yang ada di termostatnya. Begitu ya. Kalau dia terlalu tinggi, di sini ternyata ketinggian, tidak sama dengan seperti yang dicatat di belakang sini. Nah, itu kita turunkan suhunya. Jadi mungkin itu ya, sobat ya. Nah, bisa jadi karena perbedaan suhu yang diterima oleh alat atau termostat itu dengan suhu yang sebenarnya. Itu bisa jadi menjadi penyebab kegagalan, karena suhu itu sangat penting bagi penetasan. Tanpa suhu yang ideal, kelembabannya pun juga tidak bisa ideal, dan juga penetasannya tidak mungkin bisa sempurna. Mungkin itu ya sobat ya, tips dari saya.
Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan bagikan kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin masih mengalami kegagalan dalam penetasan. Bisa jadi karena saya sudah berapa kali mengalami ini dan setelah dikalibrasi berhasil. Ada dulu yang datang ke sini, kenapa kok penetasan saya itu gagal terus. Nah, setelah itu saya pinjamkan termometer yang saya punya, kemudian tolong samakan suhu di dalam ruangan itu dengan termometer ini. Setelah itu bagus penetasannya. Jadi bisa jadi karena masalah itu. Jadi jangan lupa bagikan kepada sobat semua yang mungkin masih punya masalah penetasan sampai hari ini, sehingga bisa bisa melakukan kalibrasi pada mesinnya. Siapa tahu masalahnya ada di sana. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.